Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 12101217788. Saya dari kelas Akidah Akhlak. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Akidah Akhlak. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu mengapa pentingnya pembelajaran Akidah Akhlak di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi? Jadi jawabannya, pembelajaran akidah akhlak itu penting untuk pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Karena sedari dini, anak memang harus dididik untuk mengenal Tuhannya dan pada intinya adalah mengenal agama sejak kecil, yaitu di tingkat dasar dan terus berjalan hingga perguruan tinggi. Karena dapat memperkokoh keimanan dan menetapkan hati pada ajaran agama yang benar. Lalu yang kedua, yaitu apa perbedaan akhlak dengan moral dan etika dalam konsep Islam? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yaitu keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Contohnya yaitu jujur, baik, sabar. Nah, itu yang contoh akhlak baik. Nah, kalau contoh akhlak yang buruk seperti mencuri dan segala perbuatan buruk. Nah, selanjutnya yaitu etika. Etika adalah memandang tingkah laku manusia secara umum. Contoh dari etika yaitu seperti kita tidak boleh berbicara keras atau kasar kepada orang tua. Jadi, kita harus mendengarkan saat orang tua sedang menasehati. Dan moral merupakan sistem aturan yang mengatur interaksi sosial dan hubungan sosial individu dalam masyarakat. Contoh dari moral ini seperti membiasakan diri mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi cara kita agar meyakini Allah itu ada dengan melihat semua yang ada di alam semesta ini. Nah, Allah lah yang menciptakan dan mengatur segalanya. Jadi, sebagai hamba wajib mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, bukti Allah itu ada, tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada dengan sendirinya. Setiap makhluk hidup yang ada tidak ada sebelumnya. Nah, jadi sebab itu kehadiran makhluk berarti adanya pencipta yang mengatur. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara kita menyikapi terhadap takdir yang Allah berikan manakala takdir itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Menurut saya, takdir itu merupakan suatu ketetapan dari Allah di mana kita tidak bisa merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena skenario Allah adalah yang terbaik. Belum tentu apa yang kita pikir baik itu baik bagi diri kita sendiri. Allah lebih tahu mana yang baik untuk hambanya. Jadi intinya Allah tahu mana yang lebih baik untuk hambanya. Pertanyaan yang kelima selanjutnya yaitu apakah kita boleh mempercayai dukun dan peramal? Tidak boleh. Jadi karena itu adalah hal yang diharamkan, dan jika kita mempercayai dukun dan peramal itu adalah suatu perbuatan syirik, yang artinya kita telah menyekutukan Allah. Seseorang yang menyekutukan Allah berarti dapat dikatakan dia telah keluar dari keislamannya. Baik, sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.